Tentara Nasional Indonesia atau TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Dalam perkembangan selanjutnya, usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan. Seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat. Maka pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan 1945 hingga 1949, TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional sebagai kekuatan yang baru lahir. Di samping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka melalui Biro Perjuangan, dan TNI berserta masyarakat. Sedangkan dan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer, yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri, yaitu TNI dua kali menghadapi agresi militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. Sadar keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan perang rakyat semesta di mana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat. Sesuai dengan keputusan Konferensi Medan Bundar pada akhir tahun 1949, dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS atau APRIS yang merupakan gabungan TNI dan Kenil serta TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali dibentuk negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI atau APRI. Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950 hingga 1959 mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI yang ikut sebagai kontestan dalam pemilihan umum tahun 1955. Periode yang juga disebut periode demokrasi liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950, sebagian bekas anggota Kenil melancarkan pemberontakan di Bandung, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, di Makassar pemberontakan Andi Aziz, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sementara itu DITII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pada tahun 1958, pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya. Upaya menyatukan organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian Negara menjadi Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun 60-an. Nyatunya kekuatan angkatan bersenjata di bawah satu komando diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya.
serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun hal menghadapi berbagai tantangan, terutama Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia, termasuk dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pemilihan khusus, serta memanfaatkan pengaruh presiden atau panglima tertinggi ABRI untuk berbagai kebijakan. Upaya PKI menggencar dan memuncak mulai kudeta terhadap pemerintah yang sah oleh G30S PKI mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut, TNI berhasil mengatasi situasi kritis, mengagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia. Dalam situasi yang serba chaos itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sospol. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontakan PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan sospol, ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya merupakan doktrin ABRI, Cartu Dharma Eka Karma Cadek. Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Di sisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal yang dibentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa atau AMD. Peran, fungsi, dan TNI dulu ABRI juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan kepentingan negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana maksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.